Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa-siswi SMP IT Al Yasmin, khususnya kelas 7, berjumpa kembali di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita masih membahas bab 2, yaitu norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Kali ini kita akan bahas tentang pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan serta perilaku sikap yang sesuai dengan norma. Selamat menyimak dengan baik dan dicermati. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Norma dalam masyarakat memiliki arti penting, yakni agar terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa dalam bahasan minggu lalu, fungsi norma adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan antar masyarakat, juga sebagai suatu sistem pengendalian sosial. Nah, ini adalah fungsi dan pentingnya norma dalam masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, apabila masyarakat menjalankan norma-norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta norma hukum, maka akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang serta berkeadilan. Nah, ini apabila norma-norma yang ada di Indonesia, di masyarakat, ini dijalankan dengan baik. Karena norma adalah sebagai pengendali kehidupan manusia. Khususnya adalah norma agama yang mengendalikan baik kehidupan rohani maupun jasmani. Anak-anakku sekalian, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. Ya, 1, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadi tuntunan atau penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Ya, yang ketiga, membentuk budi pekerti manusia yang baik, berperilaku yang taat atau patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak yang mulia. Keempat, mengatur, membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Tentunya apabila norma ini dijalankan dengan baik dan perilaku sudah mulai berubah, maka akan terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah terbentuknya suatu keadilan, nah, maka kita pun harus tahu apa sih keadilan. Nah, keadilan di sini terbagi atas menjadi 3. Pertama adalah keadilan distributif, yaitu keadilan yang terjadi atau dibuat oleh negara untuk warga negaranya. Ya. Jadi negara wajib memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat. Ini adalah distributif. Ya. Yang kedua, keadilan legal. Apa
yaitu warga negara ya melakukan ya suatu tindakan untuk apa? Untuk mentaati segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh negara. Ini adalah keadaan legal ya. Dan yang ketiga adalah keadilan komutatif. Apa itu? Yaitu hubungan keadilan antar warga negara satu dengan yang lain. Bisa juga di sini adalah sikap saling menghargai, menghormati, serta menjunjung tinggi hak-hak antar warga negara. Nah, ini adalah keadilan komutatif. Nah, anak-anakku sekalian, lalu apa perilaku yang sesuai dengan norma? Perilaku yang sesuai dengan norma itu bisa kita lihat di sini beberapa gambar ya. Perhatikan dan cermati. Nah, ini adalah beberapa sikap atau perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, tumbuhnya sikap yang sesuai dengan norma tentunya perlu mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau mewujudkan, mempraktikkan ya. Nah, tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang kita inginkan atau kehidupan berkeadilan. Nah, kemudian norma di dalam lingkungan sekolah atau perilaku yang sesuai dengan norma yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi kalian sudah tahu, yang pertama adalah tentunya mematuhi tata tertib sekolah ya, baik berpakaian dan lainnya serta perilaku. Nah, ini adalah suatu sikap ia mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan pembelajaran ya. Kemudian melaksanakan kewajiban di sekolah, misalkan piket ya, mengikuti upacara bendera dan lain-lainnya. Nah, itu dan juga perilaku sesuai dengan norma di sekolah diantaranya adalah jujur. Ya, jujur ketika kalian menyelesaikan tugas dari guru. Contohnya misalkan ulangan atau ujian tidak mencontek dengan temannya. Ini adalah salah satu perwujudan dari perilaku yang sesuai dengan norma di dalam sekolah. Yang kedua adalah perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah. Nah, tentu adalah lingkungan rumah merupakan lingkungan utama atau lingkungan primer ya di dalam hal melakukan pendidikan perilaku. Ya, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, menghormati orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, ya. Kemudian membantu pekerjaan orang tua dengan ikhlas, mentaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga, ya. Melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Jadi sebagai anggota keluarga kita selesaikan kewajiban-kewajiban kita, juga kita melakukan kegiatan-kegiatan di rumah ya, sesuai dengan kemampuan dan
kita harus menjalankannya dengan ikhlas tentunya di dalam rumah. Nah, berikutnya adalah perilaku sesuai dengan norma yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat. Pertama hal yang terkecil adalah mengucapkan salam kepada orang lain. Misalkan permisi, menyapa, ya, itu hal yang utama, yang biasa, ya, yang kita lakukan. Misalkan bila ada orang yang lebih tua dari kita mengucapkan permisi Pak, permisi Bu, ya. Itu adalah hal yang biasa. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan tolong menolong, ya. Berperilaku ramah, menjaga tutur bahasa, ya. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, yang kelima itu mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dipatuhi secara bersama di dalam lingkungan masyarakat. Jadi kita harus hidup di dalam masyarakat itu, istilahnya adalah bertenggang rasa, saling menghargai, menghormati, dan juga menghargai hak-hak kewajiban sebagai masyarakat, menghargai hak asasi manusia di dalam masyarakat. Nah, anakku sekalian, bagaimana perilaku bisa tumbuh di dalam kehidupan masyarakat, ya, perilaku yang sesuai dengan norma tentunya pertama adalah harus terbina beberapa budaya, ya. Pertama, budaya disiplin. Kemudian budaya malu, budaya tertib, ya. Yang keempat adalah budaya hidup bersih, ya. Apabila empat ini, yaitu budaya disiplin, budaya malu, budaya tertib, dan hidup bersih ini dijalankan, maka akan lahir perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma. Bila sudah perilaku yang sesuai dengan norma, tidak mustahil akan tertib atau lahir yang namanya terwujudnya suatu keadilan di dalam masyarakat. Bahkan bukan di masyarakat, di negara, ya. Apabila orang-orang atau masyarakat warga negara ini memiliki suatu kesadaran untuk hidup tertib, disiplin, bersih, serta memiliki budaya malu. Malu apa? Untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan, atau malu untuk melanggar suatu norma-norma. Nah, anakku sekalian, jadi inilah yang dapat memberikan, ya, perilaku yang sesuai dengan norma. Anakku sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Kiranya cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semua dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh
saat ini. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.